fi haqqika bagi dirimu salah satu asnafin, ada 3 golongan. Jadi di luar kedudukan sebagai kiai, guru, orang tua, murid, manusia ada 3 golongan. Satu, imma asdiqa, ada kalanya mereka itu teman akrab memang, berbagi rasa, berbagi makan, ya seia sekata, saling membantu, tidur bersama, terus saling sinau bareng, itu namanya teman, asdiqa. Wa imam ma'arif, ada kalanya hanya ma'arif, kenalan gitu aja, enggak sampai menjadi teman, kenal. Wa imam majahil, ada kalanya juga majahil, orang-orang yang enggak dikenal, teman enggak, kenal pun enggak. Itu jamak dari majhul, orang yang kita enggak kenal. Fa in bulita bil awam al majhulin, fa in bulita, jika Anda mendapat cobaan, ujian, bil awam, ketemu orang-orang awam, al majhulin yang tidak kamu kenal. Bagaimana bertemu orang awam yang enggak kenal? Ya salam saja, assalamualaikum. Fa'ajabu mujalasatihim, maka adab duduk bersama mereka itu, duduk nongkrong bareng mereka, tarkul khawdi fi hadisihim, tinggalkan ikut-ikut mencampuri, tinggalkan ikut-ikut masuk, fi hadisihim, dalam obrolan mereka. Enggak usah ikut, karena kadang obrolannya ngerasani wong, mitnah wong, kadang miso-miso. Nek sampean ikut malaikatut elek ya, man. Ya. Wa qillatul isgha, dan tidak usah memperhatikan ila araji fihim, obrolan-obrolan mereka, omong-omongan ngawur, ngetaprus, nah, enggak usah diperhatikan, enggak usah lebokne hati. Engko malah menyebar fitnah. Wat taghaful, dan lupakan saja, noreken rasa lebokne hati, amma, dari apa-apa, ya jadi yang berlaku, min su'i alfadhihim, yakni tentang kalimat-kalimat mereka yang jelek. Zaman dilokne matamu wedhus, ora usah dilebokne hati. Upayakan itu dilupakan saja, ya. Anjene wong awam gitu. Ngelokne sampean dipadakne kau ngelokne koncone. Wal ihtiraz, dan menghindari angkasrati liqaihim, sering-sering bertemu. Sapa nang jaba iku? Kapi iku he. Jebus njero sik ana iku aja nang jaba. Nah, aja ndelik-ndelik ngaji ku ya. Enggak apik. Iki sik akeh sing longgar iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ihtiras, dan menghindari angkasrati liqaihim, sering-sering ketemu dengan orang awam yang enggak dikenal tadi. Wal hajati, minta-minta ilaihim, kepada orang-orang awam yang enggak dikenal tadi atau yang bodoh. Wat tambihu ala munkaratihim, dan mengingatkan
tentang kemungkaran-kemungkaran mereka. Bil lutfi dengan lemah lembut, ojo kasar-kasar. Wan nushi dan menyampaikan nasihat inda rojail qabul ketika ada harapan diterima minhum oleh mereka. Jadi zaman ikuti yang model NU, jangan model orang di luar NU. Kalau orang di luar NU ngadakan tabligh akbar, ya marah orang kampung. Lek model NU dijak tahlilan, jak kenduren, kadang jak ngopi, setelah akrab barulah sampaikan ajaran Islam 1, 2. Ketika Anda optimis itu diterima, sampaikan. Ada keakraban, oke, sampaikan. Nah gitu. Jangan langsung dur. Ragai opo. Tiwas kesel menyampaikan dalil, toh enggak akan diterima. Dah, itu kalau dengan orang awam ya, yang bodoh-bodoh caranya begitu. Wa ammal ikhwanu wal asdiqa, adapun dengan saudara, teman-teman, iki sapa iku sing nang njaba iki longgari. Sing ndelik-ndelik mburine kanca iki. Nah. Ayo. Enggak bareng ngaji karo golek delikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal ikhwan, adapun teman-teman, wal asdiqa sama teman sahabat. Bagaimana kalau dengan teman akarab lagi? Jangan kau lukai hatinya. Eman, zaman menjalin pertemanan sudah lama, tahu-tahu kau khianati, kau kecewakan, luka hatinya ya. Dan dari mana sowe, golek teman yang lain juga angel. Jokon teman. Fa'alaika fihim wadhifatani. Fa'alaika maka wajib atasmu fihim pada teman-teman, sahabat-sahabat, wadhifatani, 2 tugas. Apa 2 tugas itu? Ihdahuma an tatluba awwalan syurutas suhbah was sadaqah. Yang pertama dari 2 tugas itu, pertama-tama kamu mencari syarat-syarat persahabatan, wassadaqah dan pertemanan. Jadi untuk benar-benar dijadikan teman, amati dulu, teliti dulu, orang ini layak dijadikan teman apa enggak. Antara lain cerdas, berteman dengan orang bodoh kesel namanya. Mau terang ping 15 apa Kang? Kesel. Ya. Bertemanlah dengan orang cerdas. Teliti dulu, amati, layak apa enggak jadikan teman. Fala tu'akhi, jangan kau berteman illa man yasluhu lil ukhuwah, kecuali kepada orang yang dia itu layak untuk dijadikan saudara. Wassadaqah dan dijadikan teman. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almar'u ala dini khalilih. Orang itu bergantung agama temannya. Zaman berteman dengan teman yang sergap sholat, sergap ngaji, jujur, amanah, pinter, tertib, maka zaman pelan-pelan juga hidupmu juga seperti itu. Berteman dengan orang ngawur, urip saenake dhewe, sembarang ngawur gosopan barangi konco. Suwe-suwe sampean yo ngono pisan.
Orang itu akan bergantung pada agama temannya. Falyanzur hendaklah melihat, meneliti, mengamati ahadukum seorang dari kamu man yukhalil kepada siapakah dia akan berteman. Fa idza talabta rafiqan liyakuna syarikaka fit ta'allum. Fa idza talabta jika kamu mencari rafiqan teman liyakuna syarikaka agar teman itu menyertai kamu, barengi kamu fit ta'allum dalam belajar. Golek kanca ya cek iso sinau bareng, ya golek kanca sing pinter. Gitu loh. Wa sahibika dan sahabatmu fi amri dinika wa dunyaka, baik untuk urusan agama maupun keduniaan. Farai maka perhatikan fihi pada teman yang akan dijadikan itu sinau bareng, urusan dunia akhirat bareng. Perhatikan pada dirinya khamsa khisalin, 5 kriteria, 5 sifat. Al-ula yang pertama al-aqlu cerdas, ya, pinter, sama dapat manfaat banyak dari dia. Dan biasanya orang yang terkenal cerdas, pinter, itu temannya banyak. Siapapun yang berteman dengan dia kerasan karena merasa mendapat manfaat. Nabi itu banyak teman, banyak sahabat ya karena fatonah juga, cerdas. Fala khaira fi suhbatil ahmaq. Enggak ono apike, enggak ada baiknya blas berteman dengan orang tolol, berteman dengan orang pekok. Kenapa? Fa'ilal wahsyati wal qati'ah, kepada kesendirian, kesepian, wal qati'ah dan putus. Yarji akan kembali akhiruha akhirnya. Berteman dengan orang pekok itu mau enggak mau akan berakhir putus. Ya apa enggak? Terus zaman merasa sepi, merasa enggak ada teman, dijak ngobrol enggak nyaut, dijak ngomongin nahwu sorob enggak nyaut, dijak ngomongin tajwid enggak nyaut. Ini malah zaman seakan kayak sendiri. Kesepian. Itu gak enaknya berteman dengan orang pekok. Apa pekok? Ya pekok. Gak loading ya. Sawe munyer. Gak loading. Boleh sinyale ka ono. Wa ahsanu ahwalihi an yadurraka wa huwa yuridu an yanfa'aka. Sebaik-baik tingkah laku sahabat yang bodoh, sahabat yang pekok, sebaik-baiknya ini dia justru merugikan kamu, dia justru membahayakan kamu. Sebetulnya dia ingin memberi manfaat kepada kamu. Karpe no apik, Mas tak kumbahne mobilmu, apik lah. Tapi bodoh enggak ngerti carane ngumbah mobil. Kane po campur wedi kawosokne mobil. Beret-beret, Jadi wong lek bodoh paling top tetap merugikan kamu. Meskipun dia niatnya akan memberi kemanfaatan. Bodoh enggak ngerti bumbon-bumbon kancamu. Mbak, iki tak gekne masakan apa sih rawon yo. Masak rawon dadak ono masakan soto sembarang dadi siji. Rasane gak karu-karuan.
Niate ngono apik, kepengin memberi manfaat tapi bodoh. Akhirnya malah kamu yang dirugikan. Ya. Makanya hindari berteman orang sing rodok pekok. Nah, dari dulu tak amati, untungnya anak-anak yang mondok di sini itu sama-sama mahasiswa dari berbagai daerah ketemu dengan teman yang secara umum relatif pinter. Sehingga kalau ada yang dari daerah dalam satu sisi agak bodoh, asal di sini akrab dengan teman banyak, kok tamat suwe-suwe pinter, ngerti ini. Wal aduwul aqilu khairun minas sadiqil ahmaq. Musuh yang cerdas itu lebih baik daripada teman tapi pekok. Ya apa enggak? Mending dapat musuh tapi pinter. Sampean bisa dapat banyak pelajaran dari musuh yang pinter daripada teman tapi goblok. Qala dawuh sapa Aliun Imam Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu wala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu fakam min jahilin arda haliman hi nawakhahu wala tashab jangan kamu bersahabat akhal jahli orang yang punya sifat bodoh. Wa iyyaka awas sekali-kali kamu jangan dengan dia. Wa iyyahu awas sekali-kali dia jangan bersahabat dengan kamu. Fakam min jahilin arta haliman. Karena betapa banyak orang bodoh yang membuat hina orang yang halim. Orang yang wis jembar dodone wawasannya luas dibuat malu oleh teman yang bodoh. Wis dikira cerdas, wawasan luas, dijak acara, sowan ning kiai gedhe. Sowan ning Lirboyo kono, mestine kudu dengan adab sopan santun. Dadak moro-moro, "Mbah Yai, kopi sampean tak ombe ya." Nek sampean kancane, aduh, kon ngisi-ngisi iki kon. Banyak sudah orang bodoh bikin malu teman. Dulu. Hina wakho ketika orang bodoh itu berteman bersahabat dengan orang halim. Yuqasul mar'u bil mar'i idzal mal umasyahu. Yuqasu akan diukur, dinilai, dilihat almar'u seseorang bil mar'i dengan temannya. Zaman berteman dengan orang bodoh jalan bersama, masyarakat menganggapmu bodoh juga. Zaman berteman akrab dengan orang togelan, zaman juga dinilai sebagai orang tukang togel. Almar'u bil mar'i, ya. Idza mal mar'u ketika seseorang itu masyahu berjalan bersama. Kahadfin na'li bin na'li seperti jejernya sandal dengan sandal. Lelek enggak podo jenenge sisian. Sandal loro tengen kabeh. Sandal kiwa enggak loro kiwa kabeh. Sing bener ya kiwa tengen. Idza man na'lu khadahu. Ketika sandal itu jejer dengan sandal satunya. Walisyai'i minasyai'i maqayisu wa asbahu. Walisyai' adalah bagi sesuatu, minasyai'i terhadap sesuatu yang lain. Maqayisu ada tolok ukur, wa asbahu dan ada kesamaan.
Nah kalau zaman senantiasa bareng dia, maka zaman dianggap serupa, bahkan dianggap sama. Walil qalbi alal qalbi dalilun hina yalqahu. Walil qalbi adalah bagi hati seseorang, dalilun ada dalil, ada indikasi, alal qalbi atas hati orang. Sama dengan orang itu nyaut apa enggak, connect apa enggak, ada rasa apa enggak. Itu ketika ketemu ada tanda-tanda. Aman ketemu mbak-mbak, kok ndredeki ono opo ya? Nah, berarti ada sesuatu. Dan itu enggak bisa dipungkiri. Aman seneng kari kok, mboten. Seneng kok ya, ayo. Mboten. Tapi bareng kono dipek wong liya sampean stres. Ya berarti sampean seneng. Hina yalqahu ketika dia bertemu. Dah. Kalau ingin bersahabat, berteman, perhatikan 5 perkara ini. Pertama apa? Cerdas. Yang kedua, astaniyatu husnul khuluq. Yang kedua, akhlaknya baik. Berteman dengan orang sombong loro kabeh kon dadi budak. Pinter tapi sombong, ngongkonan. Iki Mas, kumbah sandalku. Wih, sarungku diumbah, kamplengi ra gelem. Loro amen. Hah? Ya. Asalnya itu yang kedua husnul khuluqi, akhlaknya baik, andap asor, tepo seliro, pengertian, saling pengertian, ya, dan segala macamnya. Fala tashab man sa'a khuluquh. Jangan kamu bersahabat dengan orang yang jelek akhlaknya, suka curang, suka menikam, suka menggunting di lipatan, ya, aji mumpung, rugi men. Wis leren. Apalagi berteman selama-lamanya akan nikah. Kok sekali 2 kali ada indikasi dia suka curang, suka menang-menangan, gak gelem jujur, wis mumpung durung, prai. Gawe selawase. Apa? Golek sing akhlake apik. Wa huwa allazi la yamliku nafsah indal ghadab. Siapa sih orang yang jelek akhlaknya? Orang yang jelek perangainya, yaitu orang yang tidak mampu menguasai dirinya, tidak mampu mengendalikan dirinya. Indal ghadab ketika marah, ketika emosi, wasyahwat, dan ketika kepingin. Deloken mangan bareng-bareng biasa lek ning daleme kayak Kiai Gading, itu meja niku gede terus mejane kena diputer. Ya, zaman sowan ning kono terus diaturi dare ning dalem. Terus Mbah Yai kan mesti mungkin Mbah Yai njupuk lawuh dhisik kan. Ya. Terus engko diputer ganti wong sampinge Mbah Yai. Geser maneh ganti sampingi. Kok temanmu terima nunggu sampai kapan giliran itu datang, baru dia ngambil. Berarti dia itu mampu mengendalikan diri ketika kepingin lawuh itu. Tapi lek sampean ngajak teman kepingin lawuh satu Mbah Yai durung njupuk, ini njupuk dhisik. Wah. Ini wong iki jenenge lek kepingin gak iso ngempet, gak iso mengendalikan diri, indikasi lek akhlake gak apik. Ngerti? Apa wong akhlake gak apik itu? Gak mampu mengendalikan diri ketika emosi maupun ketika kepingin. Ono mbak-mbak wayu zaman kepingin langsung mau parani mau gendak.
lek perlu disantet barang, lek perlu diputer giling, macam-macam. Berarti akhlakmu elek. Perkara zaman pelan-pelan, terus setelah tahu bahwa dia itu baik-baik, lalu zaman sowan kiai, Mbah Yai kula sampun mantun kuliah S2. Alhamdulillah kula wingi ditampi mucal teng SMA. Dalam menawi Mbah Yai ridho, kula pengin imah-imah Mbah Yai. Nah wis ana calon apa durung? Dereng tapi kula kepengin niko. Tapi nderekaken Mbah Yai sumangga. Wong iku kepingin tapi enggak ngoyok. Ya. Mbah Yai ini dawuh, ya wis entenono. Engko bapakmu tak timbali rene tak ajak musyawarah. Nggih, nderek. Jadi punya keinginan tapi gelem sabar. Tetap joko adab, tetap joko toto kromo. Iku jenenge kepingin mampu mengendalikan diri. Wa huwa wa qad jama'ahu Alqamah al-Ataridi rahimahullah fi wasiyati libnih. Wa qad jama'a benar-benar merangkum tentang husnul khuluq ini. Alqamah si Al-Aqamah Al-Ataridi rahimahullah fi wasiyati libnih, dalam wasiat beliau kepada anaknya. Wasiat itu dawuh yang disampaikan saat menjelang ajal, itu namanya wasiat. Penyampaian wasiat itu bahasa Arabnya wassa yuwassi tausiyah. Tausiatan, tausiyan, tausiat. Jadi tausiah itu penyampaian wejangan dari orang yang sudah menjelang ajal, menjelang mati. Makanya saya enggak setuju mempersilahkan ceramah nomor sekawan, tausiah, kadang gaya, tauziah, tauziah yang tadi disampaikan oleh Kiai Marzuki. Weh, prosoma aku hormati saiki. Itu kalau di NU dari dulu dawuh-dawuh mau idho hasanah, ya pengausan ceramah ngono ae. Ingkang badhe dipun aturaken dening fulan. Ngono, aja lapo pondok gasek barang gak istilah tausiah. Awal yang munculkan golongan Islam kanan, golongan PKS, HTI. Terus dipopulerkan golongan hijrah-hijrah itu. Tausiah, gaya salah. Aja tausiah. Prosone penceramai kate mati. Wasiat ingin iki apa? Libnihi wasiat kepada anaknya lamma hadaratul wafatu. Lamma hadarat tatkala tiba kepada Al-Ataridi al-wafatu wafat. Maksudnya wasiat menjelang wafat, menjelang ajal itu namanya wasiat. Faqala ya bunayya, Al-Ataridi mengucap, hai anakku, idza aradta sohbata insan fashab man idza khadamtahu sanaka. Jika kamu ingin bersahabat dengan seorang manusia, maka bersahabatlah kamu kepada orang yang mana jika kamu melayaninya, sanaka dia malah menjagamu. Zaman layani dia, mau umbahne kelambine, ganti dia masak. Jadi zaman selesai umbah kelambi muda, umbah kelambine koncomu selesai masak. Ya masak gawe wong loro. Ngono. Ya. Jadi podo-podo.
Aja kok sampean umbah kelambimu karo kancamu. Kono rokokan karo ngopi. Wis mari Mas Mbak. Wis, iku saiki Mas Ao. Berase tuku dhewe. Ane soro sampean. Salinglah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kadang ana wong pinter, ayo Mas bagi tugas. Kon sing masak, kon sing kora-kora, kon sing ngurusi bumbu. Ya. Kon sing ngirisi bumbu, aku sing mangan. Mangani kesel lho Mas. Kalau aku yo kon mangan, kon ini kan kesel bagi-bagi tugas lah. Pinter. Wa in sahibtahu zanaka. Dan jika kamu berteman dengan dia akan menghiasi kamu. Wong kampung Masya Allah, saklek sejak berteman dengan itu loh. Anakku saiki malih sregep ngaji, pinter, kapan kok ranking 10. Bareng akrab karo kuwi sregep sinau bareng saiki ranking 3 lumayan alhamdulillah. Itu bersahabat dengan orang yang ketika bersahabat dia menghiasi kamu. Membuat kamu semakin jering. Ya. Salah arek yang ganteng bisa. Wa in qa'adat bika mu'natun manaka. Ini lagi teman. Wa in qa'adat jika lagi lesu, telat, bika padamu mu'natun biaya. Zaman dilalah kiriman duit telat, kosong randuwe duit. Manakah dia menanggung kamu? Dia membiayai kamu, itu lo teman. Halo? Apik ora wong ngene iki? Apik ta? Ishab man idza madatta yadaikal khaira maddaha. Bertemanlah kamu nak man kepada orang idza madatta jika kamu menjulurkan yadaika kedua tanganmu al khaira kebaikan, ingin memberi, ingin membantu, maddaha dia pun juga menjulurkan tangannya. Ya. Gayung bersambut tidak bertepuk sebelah tangan. Kamu ingin memberi, dia pun mau menerimanya. Kamu menyampaikan respek, cinta, salut, dia pun juga menyambutnya. Nek sampean menyatakan cinta, dia hello, ini, Mas I love you, say hello. Laura zaman Alonso. Wa in ra'a minka hasanah addaha. Teman yang baik itu apa? Jika dia melihat kebaikan darimu, addaha, maka dia menghargai kebaikan itu. Enggak malah menutup-nutupinya, enggak malah mengingkarinya, enggak. Wa in ra'a minka sayyi'ah saddaha. Teman yang baik itu apa? Jika melihat kejelekan dari kamu, saddaha, dia menutupinya. Dulu. Wong Jawa lek ngarani mendem mikul dukur, mendem jeru, ya. Teman yang baik, jika kamu melakukan kebaikan, dia mengapresiasi. Jika kamu melakukan kejelekan, dia menutupinya. Enggak malah dimasuk di medsos. Saman turun duwe ngiler di video. Mari ngono diupload. Waduh. Kurang ajar. Ishab man idza qulta saddaqa qaulak. Bersahabatlah kau kepada orang, jika kamu berucap, maka dia membenarkan ucapanmu.
Sampeyan duwe bersahabat dengan konco nggak pernah percaya. Saben sampean ngomong cerita mesti gak diper apa ya kon gorotok. Padahal sampeyan iki bener. Pancet diarani kon gedabrus ya gor. Males berteman dengan orang yang nggak pernah membenarkan ucapan. Wa in hawalta amran a'anaka, jika kamu mengusahakan sesuatu akan apa gitulah, a'anaka maka dia menolongmu, wa nasaraka yakni menolongmu, wa in tanaza'tuma fi syai'in asaraka. Apa teman yang baik? Jika kamu berselisih berebut tentang sesuatu, asaraka, maka dia ngalah demi kamu. Dia mengutamakan kamu. Zaman koncoan akrab karo si fulan. Nilalah nang pondok ana cah wayu siji. Kon kepingin koncomu yo, kepingin nguncining konco akrab, kan wis Mas sampean. Kak aku sampean. Wis sampean, enggak wis aku, sampean. Iku lho kanca apik temenane saling mengalah. Nek kok sik apa enggak gelem ngalah untuk yang satu ini, awas masih kon ya tak kampleng. Ya berarti duduk kanca ya. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, inna akhakal haqqa man kana ma'ak wa man yadurru nafsahu liyanfa'ak wa man idza raibaz zamani sada'aka shattata fika samlahu liyajma'ak. Inna akhakal haqqa yang benar. Sungguh temanmu yang benar, man adalah orang kana ma'ak, yang dia senantiasa bersamamu, wa man yadurru nafsah, dan orang yang wani berisiko membahayakan dirinya, wani mati, wani berkorban, lianfa'aka, untuk memberi manfaat kepadamu. Konco temenan mas, ya, wani berisiko demi menyelamatkan teman. Wa man idza raibuz zaman, raibu sing bener. Wa man orang idza raibuz zaman, jika ada perubahan-perubahan waktu musibah, sota'aka menabrak kamu, menimpa maksudnya, syattata fika, maka dia pun kalau makna literalnya dia morat-marit fika untuk membela kamu, samluhu urusan dia. Artinya dia wani rugi, enggak apa-apa, rugi dulu enggak apa-apa, kuliahnya enggak mari dulu. Saman koncoan, terus akrab, dadak sampean tabrakan. Maka dia siap ngurusi sampean sampai waras. Sekalipun gara-gara itu skripsinya kacau, tugasnya kacau, akhirnya kuliahnya mundur, enggak apa-apa dia. Itu namanya morat-marit urusannya demi kamu. Syattata fika amruh, syattata fika samluh, temani ngono kuwi. Liyajma'aka, untuk mengumpulkan urusanmu. Asali satu yang ketiga, as-salah. Wongnya ya soleh, sergap salat, qobliyah ba'diyah. Pertama cerdas, yang kedua karakternya baik, akhlaknya baik. Yang ketiga soleh, agamane apik, njogo salat. Fala tashab fasiqan, jangan kamu bersahabat dengan orang pelaku dosa besar. Misa-miso,
jongkrak, jangkrik, waduh. Loro kabeh zaman. Musirran ala ma'siyatin kabirah. Tambengin daplek gak leren-leren. Ala maksiatin kabirah, tambeng terus-terusan melakukan dosa besar. Ojo dadekne kanca ngono kuwi. Li'anna man yakhafullah la yusiru ala maksiatin kabirah. Karena orang yang takut Allah itu enggak mungkin terus-terusan ngelakoni dosa gede, ra mungkin. Wa man la yakhafullah la tu'manu ghawailuhu. Sedangkan orang yang tidak takut kepada Allah, la tu'manu maka tidak bisa dijamin aman ghawailuhu, kejahatan-kejahatannya. Teman itu kalau kepada Allah saja enggak takut, ngawur, nanti sesekali sampean leno, HP-mu yo diambil. Sesekali zaman lali, lupa, lalai, duitmu diambil. Wong ning pangerane ora wedi. Orang kalau enggak takut Allah, maka tidak bisa dijamin, bisa dihindari kejahatannya. Bal yataghayyaru bitaghayyuril ahwali wal aghrad. Akan tetapi orang yang tidak takut Allah itu akan berubah-ubah mengikuti perubahan keadaan, wal aghrad, bukan ighrad, wal aghrad, dan tujuan. Kaya bunglon, kadang abang, kadang kuning, kadang hijau, melihat situasi, berteman dengan santri sarungan, berteman dengan aliran keras, gawe celana jingkrang, baduke diwehi areng. Ya, itu namanya munafik, repot. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Ini pesan Allah ini. Jangan kamu mengikuti orang man aghfalna qalbahu, yang hatinya kami buat lalai. Hei Muhammad, jangan ikuti orang yang hatinya kami buat lalai, teledor, sembrono, lalai andikrina dari berzikir kepada kami. Berarti enggak oleh melok-melok orang, berteman dengan orang yang suka meninggalkan zikir, yang suka meninggalkan sholat. Itu namanya aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawa, malah dia ngikuti kesenangan hawa nafsunya. Fahdhar suhbatal fasik fa inna musyahadatal fisqi wal maksiati 'ala dawam. Hindarilah olehmu suhbatal fasik, bersahabat dengan orang yang fasik. Fa inna musyahadatal fisqi wal maksiyah, sungguh menyaksikan dosa besar, kemaksiatan ala dawam terus-terusan. Bendino zaman ngelihat teman ngelakoni maksiat dosa. Suwe-suwe apa? Suwe-suwe zaman menganggap dosa besar itu enteng-enteng saja. Lek wis menganggap dosa besar itu enteng-enteng saja, suwe-suwe ngelakoni. Gara-gara mendino weruh terbiasa. Zaman mondok ini berang-berang tahun, begitu ana wong misuh, ya dia bareng bendino koncoan karo jongkrak jangkrik, suwe-suwe biasa. Tuzilu an qalbika karahiyata al-maksiyat. Tuzilu itu akan menghilangkan angkalbika dari hatimu, karohiyata ya yang benar, karohiyatal maksiati, benci kepada kemaksiatan. Lek menyaksikan kemaksiatan terus-terusan,
kemaksiatan terus-terusan, suwe-suwe hilang rasa benci kepada kemaksiatan. Wa yahunu dan menjadi enteng alaika atas dirimu apa yang menjadi enteng amruha urusan maksiat itu. Maksiat-maksiat barang menjadi barang ringan gara-gara setiap hari melihat. Walidzalika hana 'alal qulub maksiatal ghibah. Karena itulah hana jadi enteng 'alal qulub bagi hati. Apa yang enteng? Maksiatul ghibah, maksiate rasan-rasan krana sering. Apa kitabku ini? Lah. Wah, keliru berarti. Li'ulfihim. Nah. Kok malah lali fahmin iki piye? Enteng ning ati itu kelek ana rasan-rasan, enggak rasa abot. Li'ulfihim. Karena begitu akrabnya orang-orang, akrab laha dengan riba. Sudah terlalu akrab, terlalu terbiasa dengan rasan-rasan. Sehingga rasan-rasan yang sejatinya dosa gede, iku ning ati rasane enteng. Tapi begitu melihat orang minum, wah haram, langsung. Padahal podo-podo dosa gede ini. Apa? Karena minum-minuman enggak terbiasa. Sementara rasan-rasan biasa, meskipun podo-podo dosa gede, lek rasan-rasan entengnya ning ati. Tapi lek roh mungkar berupa minuman keras, haram, langsung. Walau ra'a khataman min dahab, andai dia itu walau ra'au, andai mereka melihat khataman cincin min dahabin dari emas, au malbusan atau melihat pakaian min haririn dari sutra, ala faqihin pada seorang ahli fikih, lastadda niscaya keras ingkarum penentangan mereka ali atas cincin emas atau baju apa? Baju sutra tadi. Podo-podo mungkari. Lek ana wong gawe kelambi sutra langsung ditentang. Tapi rasan-rasan biasa. Padahal podo dosa. Kena sariawan. Wal ghibatu asaddu min dalik. Padahal rasan-rasan itu lebih berat daripada sekedar pakai cincin emas atau baju sutra. Ar-rabi'atu al-Fatihah.